Baik, perkenalkan nama saya Firja Esther Elizabeth Makaraung. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Biau dan saya duduk di bangku kelas 11 IPA 4. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dua materi mata pelajaran sejarah saya, yaitu tentang Komisi Tiga Negara dan Perjanjian Renville. Dan video ini bertujuan untuk melengkapi tugas sejarah saya. Baik, jadi pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu tentang Komisi Tiga Negara. Di materi ini saya akan membagi menjadi 4 submateri. Pertama tentang apa itu KTN, kedua tentang sejarah dan latar belakang KTN, ketiga tugas dari KTN, dan keempat dampak atau hasil dari Komisi Tiga Negara ini. Yang pertama tentang apa itu KTN atau Komisi Tiga Negara. Jadi Komisi Tiga Negara ini merupakan suatu komite kerja mancanegara yang dibentuk oleh PBB untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan untuk menghentikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang sejarah dan latar belakang dari Komisi Tiga Negara ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa KTN ini sendiri merupakan salah satu bentuk turun tangan dari PBB sebagai organisasi internasional untuk menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Peristiwa itu sendiri bermula pada tanggal 20 Agustus 1947, di mana saat itu pihak Belanda, tepatnya Van Mook, mengatakan bahwa perjanjian Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya telah berakhir. Dan keesokan harinya, tepat tanggal 21 Agustus 1947, Belanda mencetuskan agresi militer yang pertama. Tujuan Belanda mencetuskan agresi militer ini adalah untuk menguasai wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan alam yang tinggi, contohnya pada saat itu Jawa dan Madura. Namun untuk melindungi citranya, Belanda menggunakan istilah aksi polisionil di mata mancanegara. Aksi polisionil sendiri artinya adalah untuk seolah-olah melindungi suatu wilayah. Akan tetapi pada saat itu Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia kemudian mengadukan seluruh perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Belanda seperti sebelumnya perjanjian Linggarjati dan agresi militer pertama kepada PBB. Dan untungnya PBB merespon hal yang positif dan berusaha mencari cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencari jalan untuk mendamaikan kedua belah pihak ini antara Belanda dan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1947, PBB mencetuskan sebuah komite kerja yang dinamakan KTN atau Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara ini melibatkan 3 negara, seperti namanya. Yang pertama ada Australia, yang kedua Belgia, dan yang ketiga Amerika Serikat. Belgia sendiri dipimpin oleh Paul van Zeeland yang wakilnya dipilih oleh Belanda. Australia dipimpin oleh Richard Kirby yang wakilnya dipilih oleh Indonesia. Dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham yang wakilnya dipilih oleh kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya kita bahas mengenai tugas dari Komisi Tiga Negara. Yang pertama untuk menghentikan aksi tembak-menembak yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua untuk menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga memasang patok-patok wilayah antara Indonesia dan Belanda. Dan yang terakhir untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda kembali pada perjanjian Renville. Dan yang terakhir kita bahas mengenai dampak dari KTN atau Komisi Tiga Negara ini. Jadi KTN ini berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda kembali di perjanjian Renville yang terlaksana pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dan kedua berhasil mengembalikan para pemimpin Indonesia yang sempat ditahan oleh Belanda pada saat itu. Baik, jadi sekian pembahasan saya tentang KTN atau Komisi Tiga Negara. Selanjutnya kita akan bahas tentang perjanjian Renville. Di perjanjian Renville kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama tentang definisi perjanjian Renville, kedua isi dari perjanjian Renville, yang ketiga latar belakang atau sejarah perjanjian Renville, dan yang terakhir dampak atau hasil dari perjanjian Renville. Pertama-tama definisi perjanjian Renville. Perjanjian Renville sendiri merupakan perjanjian yang melibatkan Indonesia dan Belanda pada saat itu. Dan perjanjian Renville terlaksana pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948.
Selanjutnya kita akan membahas tentang isi dari Perjanjian Renville. Jadi isi dari Perjanjian Renville adalah: pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh wilayah Indonesia sebelum RIS terbentuk. Keempat, wilayah yang diakui oleh Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah Indonesia dan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi atau dinamakan garis Van Mook. Keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari wilayah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur pada saat itu. Ketujuh, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai oleh Raja Belanda. Yang kedelapan, akan dilaksanakannya referendum atau pemungutan suara yang akan menentukan nasib negara Indonesia pada saat itu. Kesembilan atau yang terakhir, akan diadakan pemilihan umum untuk pembentukan Dewan Konstituante dari RIS. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah atau latar belakang dari Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Walaupun sudah pernah ada perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Linggarjati, hanya saja perjanjian itu tidak dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dan akhirnya melalui KTN, PBB memutuskan untuk membentuk suatu komite kerja yang akan mempertemukan Indonesia dan Belanda kembali di suatu perjanjian yang diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak ini. Dan akhirnya Amerika Serikat yang merupakan salah satu anggota dari KTN mempertemukan Indonesia dan Belanda di kapal perang Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak dari Perjanjian Renville. Jadi di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Kita akan bahas terlebih dahulu dampak positif. Dampak positif yang pertama, wilayah Indonesia diakui secara de facto dan ini menguatkan kedudukan Indonesia di mata internasional. Yang kedua, Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan Belanda. Dan yang ketiga, penarikan TNI dari wilayah-wilayah Belanda yang menyebabkan banyaknya TNI yang selamat dan bebas dari Belanda. Akan tetapi di balik itu juga terdapat dampak negatifnya. Di sini saya akan membahas 4 dampak negatif dari Perjanjian Renville. Yang pertama, wilayah Indonesia semakin sempit, karena pada saat itu wilayah Indonesia hanyalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kedua, Belanda jadi mudah untuk memblokade ekonomi Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, kacaunya pemerintahan Indonesia pada saat itu. Dan yang keempat, Belanda berusaha memecah belah Indonesia dengan menjadikan negara Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat yang memiliki negara-negara bagian. Baik, saya rasa sekian pembahasan saya tentang materi Komisi 3 Negara dan Perjanjian Renville. Apabila ada kesalahan, silakan dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. Dan saya pamit undur diri. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.